Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang etika monopoli dan pasar kompetisi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke dalam materinya. Untuk pengertiannya, pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya satu dan polein yang berarti menjual. Jadi, pasar monopoli dapat diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar monopoli adalah seorang penjual yang sering disebut sebagai monopolis. Selanjutnya, karakteristik pasar monopoli dalam kondisi pasar persaingan sempurna diketahui tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan. Sedangkan karakteristik pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini dapat dilihat dari definisi monopoli, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri yang di mana barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain, dengan syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli perusahaan tersebut. Contohnya adalah perusahaan Pertamina yang menguasai minyak dan gas. Harga seliter minyak atau sekilo gas ditentukan oleh Pertamina. Pembeli tidak dapat menawar harga atau memilih barang dari substitusi lain karena hanya satu perusahaan penghasil minyak dan gas. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya yang tidak ada batang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Contohnya, aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanya barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Contoh lain pasar monopoli seperti Microsoft Windows dan PLN dan PT KAI. Selanjutnya, sifat pasar monopoli. Sifat-sifat pasar monopoli yaitu yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen. Yang kedua, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun sumber daya sulit didapat. Yang kelima, ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Yang ketujuh, tidak dibutuhkan strategi dan promosi untuk sukses. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai etika pasar monopoli. Jika pada latar belakang pertama, jelas timbulnya monopoli karena faktor dari luar industri, yaitu dari penguasa yang mengatur perekonomian secara makro dan pertimbangan strategis tertentu. Secara argumentatif dan strategi ekonomi makro dan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam penguasaan sumber daya ekonomi. Untuk strategi nasional dan percepatan kemajuan industri dan ekonomi makro, maka penguasaan monopoli semacam ini lebih dapat diterima sepanjang benar-benar didasari latar belakang tersebut. Misalnya, monopoli yang diberikan kepada sektor-sektor produksi yang sangat vital bagi kepentingan masyarakat luas. Biasanya, pihak perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah yang boleh menguasai sektor-sektor yang strategis ini karena demi kepentingan umum yang lebih utama. Oleh karena itu, monopoli semacam ini dapat dibenarkan, lebih-lebih jika perusahaan monopoli jenis ini dikelola dengan prinsip efisiensi dan profesionalisme yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan usaha yang dimonopoli. Di lain pihak, jika monopoli ini terjadi lantaran karena para pelaku bisnis di pasar, kemudian di salah satu dari pelaku ini keluar sebagai pemenang dalam persaingan lantaran kecanggihan dan profesionalisme yang lebih tinggi dibanding dengan saingannya, sehingga pemenang ini menjadi memonopoli pasar, maka atas perusahaan yang memonopoli pasar ini harus dilihat prinsip perolehan efisiensi. Kalau prinsip efisiensi yang dilakukan dapat diukur dengan kadar yang tinggi pada alokasi sumber daya ekonomi yang optimal, maka monopoli semacam ini justru sangat mendukung pada tingkat kesejahteraan hampir semua pihak.
termasuk pada para pesaing. Monopoli inilah yang lebih berdimensi etika bisnis yang sehat, ditambah dengan pengelolaan bisnis monopoli ini dilakukan dengan prinsip profesionalisme yang sebenarnya, tetapi jika prinsip efisiensi diperoleh secara sepihak, sementara pihak yang lain dirugikan atau hanya mendapat nilai ekonomi dan sosial yang sangat minimal, maka monopoli semacam ini justru bertentangan dengan prinsip etika bisnis sendiri, yaitu prinsip keadilan untuk mendapatkan manfaat yang sepadan dan seimbang sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Dalam etika bisnis, berlaku prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Prinsip yang dimaksud yaitu ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Kemudian dimensi moral. Dimensi moral merupakan dimensi ketiga dari pengalaman dasar manusia selain keindahan dan kebenaran. Dilihat dari perspektif makro, pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien dari common system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang dibutuhkan market system untuk dapat lebih efektif yaitu yang pertama, hak memiliki dan mengelola properti swasta. Yang kedua, kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa. Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dalam menghambat pertumbuhan sistem monopoli secara makro. Pengaruh dan perilaku tidak etis pada perspektif bisnis makro. Yang pertama, adanya penyogokan atau suap. Yang ketiga, confused act. Yang kedua, confused act. Ketiga, discretion information. Yang keempat, pencurian dan penggelapan. Yang kelima, unfair discrimination. Selanjutnya, etika pasar kompetisi. Dalam pasar kompetisi, dapat menguntungkan konsumen apabila dilihat dari cara-cara kompetisi yang dilakukan. Jika kompetisi dilakukan dengan pendekatan profesionalisme yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan nilai yang positif bagi banyak pihak, maka desain seperti ini sangat didukung oleh etika bisnis, yang artinya persaingan dilakukan secara fair atau sehat. Dengan etika bisnis, hubungan antara pihak-pihak yang saling bersaing akan menciptakan persaingan yang menguntungkan bagi semua pihak. Baik, yang selanjutnya itu peran pemerintah dalam pasar bebas. Peran pemerintah dalam pasar bebas yaitu kombinasi dari prinsip non-intervention dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakkan keadilan. Berdasarkan prinsip non-intervention, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan atas kehidupan dan kegiatan siapapun. Namun, prinsip tersebut hanya berlaku jika prinsip non-HAM benar-benar ditegakkan. Apabila benar-benar tidak ada yang dirugikan, prinsip non-intervention tidak berlaku. Pada situasi seperti ini, pemerintah harus turun tangan, menindak secara konsekuen pihak yang merugikan pihak lain, dan menegakkan kembali keadilan khususnya prinsip non-HAM. Untuk teori Schmidt, peran dan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip non-HAM, yaitu demi menegakkan prinsip keadilan non-HAM, pemerintah harus campur tangan. Pada situasi di mana ada pihak yang dilanggar hak dan kepentingannya atau dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah, pemerintah tidak campur tangan akan dianggap tidak adil. Syarat utama bagi terwujudnya sistem pasar yang baik dan etis adalah perlunya pemerintah yang adil. Artinya pemerintah yang benar-benar bersifat netral dan tunduk pada aturan main yang ada. Selanjutnya itu contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia, mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Energy, Mitsui Corporation, Black & White International, Duke Energy, Opel Holding, dan masih banyak lagi. Tapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayarkan masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Krisis listrik memuncak pada saat PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergilir di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya.
selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali dalam sebulan. Semua industri Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PT PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pemasukan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM di PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Kanan. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Dalam kasus ini, PT PLN sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi, tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. PT PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi, pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau, pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT PLN saat ini sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat Undang-Undang tahun 1945 pasal 33. Baik, kesimpulan pada materi ini yaitu pasar monopoli dikenal sebagai pasar di mana pelaku pasar yang menguasai pasar hanya salah seorang atau sekelompok saja. Pasar monopoli terjadi karena perlindungan atau proteksi yang diberikan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memegang kendali atas kehidupan perindustrian dan karena kemampuan dari suatu industri tertentu memiliki daya kelola yang lebih profesional dibandingkan dengan industri sejenis di pasar. Dalam pasar monopoli dan pasar kompetisi harus didasarkan pada etika dan dimensi moral supaya bisa menguntungkan masyarakat banyak. Perusahaan juga harus mampu bersaing pada era ekonomi global dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Selain itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam menegakkan keadilan yang menjamin hak dan kepentingan setiap orang secara adil dan fair.